Bab 203. Dia ingin menggoda suamimu. Cemburu. Karena aku keluar tengah malam, meninggalkanmu sendirian di rumah, kamu merasa kosong dan kesepian, jadi cemburu benar bukan? Tenaga Colden Ye tidak besar, namun dengan dominan mencubit dagunya tidak membiarkannya bergerak. Claire Sen meronta, namun tidak bisa lepas, terakhir hanya bisa dengan marah berkata, "Kamu lepaskan aku, Colden Ye, kamu tengah malam keluar mencari wanita lain, masih bertanya apakah aku cemburu, bila bukan kamu gila maka aku yang gila, lepaskan aku." Tatapan Colden Ye menjadi lebih dingin, tenaga di tangannya bertambah keras. "Kalau begitu aku yang gila, beritahu aku, apakah kamu cemburu?" "Tidak." Claire Seng mendorongnya dengan keras, "Lepaskan aku." Masih berkata tidak. Colden Ye tersenyum dingin, sudah malu hingga marah. Selesai bicara, Colden Ye membungkukkan badan, tiba-tiba menghisap bibirnya. Gerakan yang tiba-tiba ini membuat Claire Sen terkejut, dengan tertegun menatap Colden Ye di depannya. Lewat beberapa saat wajah yang putih tiba-tiba memerah. "Apa yang kamu lakukan? Bila cemburu, menciummu sebentar apakah akan lebih baik sedikit?" Colden Ye memicingkan mata, keningnya bersandar padanya bertanya dengan suara serak. "Claire Sen." Dia menatap dengan terkejut selama 10 detik, setelah beberapa saat dia seperti menertawakan diri sendiri. "Apa? Tengah malam meninggalkan orang, kamu ingin pergi maka pergi, kenapa masih menyuruh orang lain menunggumu kembali, hasilnya kamu kembali. Aku menyuruhmu menunggu, maka kamu menunggu." Herannya, Colden Ye sangat gembira melihat Claire Sen hari ini, terutama saat tahu dia cemburu. Colden Ye bisa berkata merasakan wanita di depannya ini sangat lucu, akhirnya semakin ingin menggodanya. Namun dia sama sekali tidak menyadari perubahan emosi Claire Sen. Claire Sen mengangkat matanya, tatapan yang dingin terjatuh pada wajahnya. "Walaupun kamu menunggu, bukankah sekarang aku sudah kembali?" Claire Sen mengatupkan bibir, benar, menyuruhnya sia-sia menunggu semalaman, namun dia tidak muncul, sekarang muncul di perusahaan, dia juga masih dengan tidak tahu malu berkata dia sudah kembali. Memikirkan sampai sini, Claire Sen meronta keras, "Colden Ye, kamu lepaskan aku. Aku tahu kamu sama sekali tidak menganggapku, namun kamu juga tidak bisa menindas orang seperti ini. Apakah kamu merasa selamanya orang lain adalah orang bodoh, selamanya akan membiarkan disuruh-suruh olehmu dan menuruti perkataanmu? Lepaskan, lepaskan." Belum selesai bicara, Colden Ye dengan keras merenggut bibir merahnya, tangannya yang besar diletakkan di punggung belakangnya, perlahan mengusapnya, seakan sedang menenangkan emosinya. Mata Claire Sen yang dicium membelalak. Di depannya adalah dada Colden Ye yang kekar dan bertenaga, di belakangnya adalah tangan besarnya yang panas. Awalnya ciumannya sedikit kasar, namun perlahan menjadi lembut, dengan kasih dan sayang menghisap bibirnya, dia sangat berhati-hati seakan sedang mencicipi barang yang dia suka. Perlahan, Claire Sen seakan mabuk di dalam perasaan ini, emosinya menjadi tenang. Colden Ye menarik bibirnya, lalu menahan keningnya. "Wanita bodoh, nanti bila aku menyuruhmu menunggu, kamu tidur dulu sendiri." Mendengarnya, Claire Sen tersadar seperti disiram air dingin, dia barusan sedang mengharapkan apa, dia berkata seperti ini juga berarti hal seperti ini masih akan terjadi, dia tetap akan meninggalkannya mencari wanita lain. Lalu bila ada waktu luang baru datang menghiburnya lagi. Rupanya yang seperti ini seperti binatang peliharaan yang dipelihara di sisinya, saat tidak sibuk bermain denganmu, saat tidak ada waktu bahkan tidak ada waktu melihatmu sebentar. Sayangnya, dia, Claire Sen bahkan tidak sebanding dengan peliharaan Colden Ye. "Aku masih ada urusan yang harus diurus, kamu keluar dulu." Tidak menunggu Claire Sen bereaksi, Colden Ye menarik jarak dengannya, lalu dia berdiri di samping. Tatapan Colden Ye berpaling, Claire Sen berdiri di samping melongo menatapnya beberapa saat. Colden Ye tidak mengangkat kepala lagi,
hanya saja lewat beberapa saat tiba-tiba teringat sesuatu, bantu aku buatkan segelas kopi dan bawa masuk. Claire Sen tetap berdiri tidak bergerak. Golden Ye seakan menyadari sesuatu, dia mengangkat kepala melihatnya. Menerima tatapannya yang tajam, kepahitan di hati Claire Sen semakin besar, dia berbalik dan dengan diam membuatkan kopi untuknya. Setelah selesai membuatkan kopi untuknya, Claire Sen kembali ke tempat kerjanya, melihat komputer yang begitu familiar, dia semakin merasa diejek. Claire Sen melewati sepanjang pagi sambil melamun, sampai siang hari saat Gita mencarinya untuk turun makan, keduanya baru masuk ke lift saat bertemu dengan Sally Han yang keluar dari lift. Melihat Sally Han, Claire Sen awalnya sedikit terkejut. "Sally, kenapa kamu bisa ada di sini?" Sally Han tertegun sebentar, baru berjalan keluar dari lift. "Claire, di malam acara tahunan kamu tidak apa-apa bukan?" Claire Sen menggelengkan kepala, "Aku tidak apa-apa." Melihatnya Gita di sampingnya tidak tahan memanyunkan bibir, "Orang apa? Sudah lewat berapa lama baru bertanya? Untungnya tidak ada apa-apa, bila sungguh muncul masalah sekarang kamu datang bertanya bukankah berpura-pura baik?" "Kamu..." Sally Han mendelik pada Gita, menggigit bibir berkata, "Dari saat bertemu kamu memiliki rasa permusuhan yang sangat besar padaku. Apa aku pernah berbuat salah padamu? Bila aku tidak salah ingat, kita dulu tidak kenal bukan?" Berkata sampai sini, Sally Han masih melihat Claire Sen sebentar. Juga tidak tahu apakah hanya ilusi Claire Sen, dia merasa tatapan Sally Han itu sepertinya sedang mencurigai dirinya. Bibir yang berwarna merah muda itu terbuka, Claire Sen sedang akan membela diri. Gita berkata, "Aku tidak suka melihatmu, siapa suruh kamu memiliki wajah yang tidak aku sukai? Jadi sengaja menantangmu, bagaimana?" Ada kemarahan di wajah Sally Han yang hampir meluap, namun pada akhirnya dia tetap memaksa menahan diri. "Puff, aku seorang nona besar keluarga Han malas perhitungan dengan orang kecil sepertimu. Memiliki posisi apa maka memiliki sikap hati apa, pantas saja sampai sekarang kamu hanya seorang pegawai kecil, sungguh membuat orang meremehkan." "Oh." Gita dengan tidak mau kalah merangkul lengan Claire Sen, "Nona besar Han yang terhormat, saat kamu mengejekku apa kamu juga lupa sahabat baikmu, Claire Sen juga seorang pegawai kecil. Kamu menjelekkan sahabat baikmu seperti ini di hadapannya, apa sungguh baik?" Sally Han tidak berpikir begitu banyak, saat itu dia hanya ingin beradu mulut dengan Gita, sama sekali tidak memikirkan akan menyeret Claire Sen ke dalamnya. Wajah Claire Sen memucat, tidak menjawab. "Maaf, Claire, aku tidak bermaksud merendahkanmu, hanya saja dia..." "Baiklah, kalian jangan bicara lagi, kenapa kamu bisa datang kemari?" "Ini..." Sally Han dengan canggung tersenyum, "Aku datang mencari Tuan Muda Ye." "Mencari Golden Ye?" Claire Sen menatapnya sebentar dengan sedikit aneh, "Kamu mencarinya?" "Claire, kamu jangan berpikir terlalu banyak, aku mencarinya hanya untuk membicarakan masalah pekerjaan. Apa kalian akan pergi makan?" "Kalian cepat pergi makan, aku dan Tuan Muda Ye mengobrol sebentar lalu mencarimu." Claire Sen, "Oh, kalau begitu kami turun dulu." "Iya." Sally Han menunjukkan senyum cerah, lalu menarik kerahnya dan berjalan ke arah kantor Golden Ye. Setelah dia pergi, Gita mencubit Claire dengan keras, "Apa kamu bodoh? Apa kamu sungguh membiarkannya pergi mencari Tuan Muda Ye sendirian?" "Hah?" Claire Sen menatap Gita tidak tahu harus bagaimana. Kenapa?" Sekali lihat rupanya sudah tahu dia ingin menggoda Tuan Muda Ye, tahu tidak? "Kenapa kamu begitu bodoh?" Bersambung.